Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 28. Lemparan pisau. Letakkan semua barang berharga milik kalian di lantai jika ingin hidup. Ini peringatan pertama dan terakhir, jangan sampai aku mengulanginya kembali. Pemimpin dari perompak itu langsung berteriak ketika semua anak buahnya sudah naik di kapal. Para perompak itu langsung mengeluarkan senjata tajam mereka agar membuat para kru dan para penumpang ketakutan. Tuan, kumohon jangan ambil uangku, ini adalah hasil dari daganganku selama sebulan untuk pengobatan ibuku yang sakit. Di antara para penumpang itu, ada seorang pemuda yang langsung berlutut di depan pemimpin perompak. Pemuda tersebut membawa kantong kulit yang di dalamnya berisi puluhan koin perak. Bagi pedagang kecil sepertinya, jumlah uang tersebut termasuk besar. Diam. Kau pikir aku peduli dengan nasib ibumu? Jika kau tidak mau uangmu diambil maka nyawamu yang akan aku ambil. Pemimpin perompak itu mendengus, ia mengambil paksa kantong kulit di tangan pemuda itu. Pemimpin perompak tertawa ketika melihat isi di dalamnya, kontras dengan wajah pemuda itu yang memohon sambil menangis agar tidak diambil semuanya. Rampas semua barang mereka, jika ada yang melawan langsung saja habisi. Perintah pemimpin perompak itu pada anak buahnya. Tunggu, kau pikir bisa bertindak sesukamu di kapal ini? Wajah pemimpin perompak itu memburuk ketika ada yang berani melawannya. Ia menoleh pada orang yang berbicara itu dan menemukan seorang pria tua yang menatapnya dengan tajam. Pria tua, kau bera. Kata-kata pemimpin perompak itu seketika berhenti di tenggorokan saat pria tua tersebut melepaskan aura dari tubuhnya. Pemimpin perompak itu menelan ludah, ia langsung bisa menilai bahwa pria tua di hadapannya merupakan seorang kultivator. Jika kau ingin mempertahankan hidupmu, pergi dari sini sebelum aku turun tangan. Ucap pria tua itu yang tak lain adalah tetua dari salah satu sekte. Tidak hanya pemimpinnya, para perompak yang lain juga menyadari kekuatan pria tua itu. Sial, kenapa ada kultivator di sini? Pemimpin perompak itu menggigit bibirnya. Jelas situasinya di luar perkiraannya. Pemimpin perompak itu melihat sekelilingnya selama beberapa detik sebelum kemudian ia tersenyum lebar. Ketika menemukan sebuah celah, apa yang kalian tunggu? Cepat serang dia. Pemimpin perompak itu menoleh anak buahnya yang malah diam. Tapi bos, dia adalah seorang kultivator. Terus kenapa tidak mengubah kalau dia pria yang sudah tua? Dia sendiri dan kalian, puluhan orang, serang dia bersamaan. Para perompak itu hanya penjahat biasa yang bahkan tidak mempunyai ilmu bela diri apapun. Melawan kultivator bagi mereka sama seperti menghadapi sosok monster. Meski mereka waspada, para perompak itu tidak berani menolak perintah pemimpinnya. Separuh dari jumlah mereka segera menyerang ke arah tetua sekte tersebut. Tetua sekte itu memasang ekspresi buruk, padahal ia berharap perompak itu ketakutan dan pergi setelah melepaskan aura kultivasinya, namun ternyata mereka justru malah berani melawannya. Tetua sekte itu menoleh pada 3 muridnya agar ikut membantu menghadapi para perompak itu, meski muridnya masih remaja dan kekuatannya di bawah alam spirit tahap 5, mereka setidaknya masih bisa menghadapi 1 atau 2 perompak yang tidak memiliki ilmu bela diri tersebut. Pertarungan segera terjadi di kapal. Tetua sekte itu menghadapi sekitar 20 perompak sementara 3 muridnya masing-masing menghadapi 2 perompak. Tetua sekte dengan mudah mengalahkan para perompak satu persatu, meski dikepung ia jelas di posisi yang diunggulkan. Hal yang sama juga berlaku untuk para muridnya, ketiganya dapat membuat perompak yang dilawannya menjadi kewalahan. Perbandingan kekuatan antara kultivator dan manusia biasa memang sangat berbeda jauh. Terutama karena kultivator bisa menggunakan Gi untuk memperkuat serangan mereka.
Ketika tetua sekte itu beranggapan bisa mengalahkan para perompak tersebut tanpa hambatan, tiba-tiba pemimpin perompak itu merencanakan sesuatu saat dirinya disibukkan. Kau boleh menyerang anak buahku sepuasnya, tapi jangan salahkan aku untuk menghabisi mereka. Kau, dasar pengecut. Tetua sekte melotot ketika sebagian perompak yang lain bergerak ke arah penumpang dan para kru untuk dijadikan sanderanya. Kalau kau ingin mereka hidup, sekarang letakkan senjata kalian. Pemimpin perompak itu tersenyum lebar. Kau pikir aku akan takut? Oh, kau boleh mencobanya kalau kau berani. Pemimpin perompak itu mendekatkan pisaunya ke leher penumpang yang disanderanya. Kumohon, jangan bunuh aku. Penumpang itu mengulurkan tangannya pada tetua sekte itu. Tetua sekte itu berdecak pelan, ia kemudian menyuruh murid-muridnya untuk meletakkan senjata di lantai. Sekarang berlututlah dan jangan berani bergerak, sesenti kalian melangkah, nyawa para penumpang ini akan menjadi bayarannya. Tetua sekte mengepalkan tangannya karena geram, tapi pada akhirnya ia pasrah dan langsung menurut. Melihat tetua mereka berlutut, 3 muridnya juga langsung melakukan hal serupa. Mereka tidak berani gegabah jika nanti ada pihak korban yang tidak bersalah. Pemimpin perompak itu tertawa keras melihat kultivator itu menurut kepadanya. Kalian aliran putih memang selalu naif, mempedulikan nyawa orang lain yang bahkan sebenarnya mereka tidak mengenal kalian. Tawa pemimpin perompak itu semakin keras karena merasa telah menang sampai tiba-tiba tawanya berhenti ketika ada sesuatu yang menancap di lehernya, membuat pemimpin perompak tersebut tersedak oleh darahnya sendiri sebelum jatuh ke lantai dan tak bernafas lagi. Para perompak yang lain terkejut melihat pemimpin mereka tewas begitu saja. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba ada lebih banyak perompak lain yang ikut berjatuhan. Butuh beberapa saat untuk para perompak itu menyadari ada sebuah pisau yang menancap di leher rekan-rekan mereka. Para perompak menoleh ke satu arah di mana ada seorang pemuda yang memainkan pisau di tangannya sedang duduk di sebuah meja. Para perompak berkeringat dingin saat mengetahui pemuda itulah yang melemparkan pisau pada teman-temannya. Liu Yuan tersenyum lebar yang membuat para perompak itu berkeringat dingin. Tanpa pikir panjang, Liu Yuan segera melepaskan pisau-pisaunya pada setiap dari mereka. Pisau yang ia lemparkan merupakan senjata yang dirinya ambil saat melawan anggota sekte darah naga. Ketajamannya sudah tidak diragukan lagi. Pisau yang dilepaskan Liu Yuan mengandung sejumlah Qi, membuat para perompak itu tidak bisa melihat serangannya saat tiba-tiba pisau itu menancap di leher mereka, membuat pandangan perompak itu gelap untuk selamanya. Tetua dari sekte itu terkejut ketika melihat perompak itu tewas satu persatu. Ia melirik ke arah Liu Yuan dan menemukan pemuda itu yang melemparkan pisaunya. Tetua sekte itu menahan nafasnya. Dalam waktu yang singkat Liu Yuan sudah menghabisi lebih dari separuh jumlah para perompak itu. Para perompak itu sempat berlari ke kapalnya, namun pisau Liu Yuan sudah lebih dulu mengambil nyawa mereka. Tetua sekte itu hanya bernafas dingin saat melihat Liu Yuan membunuh mereka. Tanpa berkedip, tetua sekte itu berasal dari aliran putih. Membunuh nyawa seseorang membutuhkan banyak keberanian serta pertimbangan. Ia bisa melihat Liu Yuan membunuh para perompak itu tanpa memiliki keraguan sedikitpun. Episode 29. Ras Elf. Pada akhirnya tidak ada dari perompak itu yang dibiarkan hidup oleh Liu Yuan. 40 orang tewas di tangannya hanya dalam waktu hitungan menit. Liu Yuan hanya duduk dari mejanya sambil membunuh para perompak itu, seolah menghabisi mereka bukan sesuatu yang sulit menurutnya. Tidak ada yang bergerak bahkan setelah Liu Yuan menghabisi perompak yang terakhir. Para kru kapal serta penumpang sudah terlanjur takut pada pemuda tersebut. Bernafas pun mereka merasa harus berhati-hati. Para kru kapal khawatir Liu Yuan adalah sosok yang lebih berbahaya dari para perompak tadi.
Liu Yuan beranjak dari mejanya lalu memeriksa setiap jasad perompak itu. Selain ia mengambil pisau yang dirinya lempar sebelumnya, Liu Yuan mengambil beberapa uang yang dimiliki mereka. Ini milikmu bukan? Liu Yuan melemparkan sebuah kantong kulit kepada pemuda yang dirampas uangnya oleh pemimpin perompak sebelumnya. Terima kasih tuan, ini adalah uang untuk pengobatan ibuku. Pemuda itu segera mengambil uangnya buru-buru. Liu Yuan hanya mengangguk lalu ia memeriksa jasad perompak lainnya. Setelah semuanya ia kemudian melompat ke arah kapal kakap yang sebelumnya digunakan oleh para perompak itu. Liu Yuan memeriksa kapal itu satu persatu. Selain uang, tidak ada barang yang menurutnya berharga di sana. Di kapal kakap ketiga, Liu Yuan kemudian menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di kapal itu ternyata ada seorang gadis yang diculik, ia diikat tangan dan kakinya. Sementara mata serta mulutnya ditutup. Sebuah kain. Yang membuat Liu Yuan terkejut bukan kondisi gadis itu melainkan ia bukan dari ras manusia. Telinga runcing dan rambut perak, hanya ada satu ras yang memiliki ciri khas seperti ini, ras elf. Gumam Liu Yuan. Ternyata ada ras lain di dunia ini selain manusia. Di kehidupan pertamanya, dunia yang ditinggali Liu Yuan tidak hanya dihuni oleh manusia saja melainkan berbagai ras, salah satunya adalah ras elf. Ras tersebut bahkan berbaur dengan manusia. Salah satu ciri khas ras elf adalah telinga runcing dan rambut perak mereka yang indah. Liu Yuan kemudian membuka kain yang menutup mata dan mulut gadis elf itu. Apa kau baik-baik saja? Tanya Liu Yuan. Alih-alih menjawab gadis elf itu memandang Liu Yuan ketakutan bahkan sedikit histeris. Ia beranggapan bahwa Liu Yuan merupakan bagian dari perompak. Juga, tenang, aku bukan perompak, aku kesini untuk membebaskanmu. Meski Liu Yuan sudah berkata demikian, gadis elf itu masih ketakutan bahkan sampai menangis. Liu Yuan hanya mengepalkan tangannya keras melihat respon tersebut. Ia mengerti sudah terjadi sesuatu pada gadis elf itu oleh para perompak yang menculiknya hingga ia menjadi trauma melihat manusia seperti dirinya. Dari luar saja, Liu Yuan bahkan melihat bekas pecutan tak terhitung dari tubuh gadis elf itu. Liu Yuan menyentuh pundak gadis elf tersebut lalu mengalirkan Qi ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu sekejap mata, luka-luka yang ada di tubuh gadis elf itu menghilang bersama bekas-bekasnya. Gadis elf itu terkejut ketika seluruh tubuhnya tidak merasakan sakit lagi. Ia memandang Liu Yuan dengan penuh tanda tanya. Sudah kukatakan, aku bukan bagian dari perompak itu. Jawab Liu Yuan lalu mulai melepaskan ikatan tali yang melilit gadis elf tersebut. Sekarang kau bisa bebas. Gadis elf itu melihat tangan dan kakinya yang sudah tidak terikat. Meski dia tidak mengatakan apapun namun Liu Yuan bisa merasakan gadis elf itu merasa senang dari sorot matanya. Namamu Aruna bukan? Perkenalkan, namaku Liu Yuan. Liu Yuan mengulurkan tangannya. Gadis elf itu kembali terkejut. Alasan Liu Yuan bisa mengetahui namanya karena ada tulisan tinta di punggung lengannya. Tulisan itu tidak bisa dibaca kecuali mereka yang mengerti huruf-huruf dari bangsa elf. Liu Yuan pernah mempelajari aksara huruf elf di kehidupan pertamanya sehingga dalam sekali lihat saja ia langsung bisa memahaminya. Gadis elf bernama Aruna itu awalnya ragu untuk menyambut uluran tangan Liu Yuan karena traumanya bersama para perompak sebelumnya. Ia membutuhkan sedikit keberaniannya hingga akhirnya menerima tangan tersebut. Tidak akan ada yang membahayakanmu jika kau berada di sisiku, jadi tenanglah. Liu Yuan kemudian membawa Aruna keluar dari kapal. Ketika cahaya matahari menyinari gadis elf itu, Liu Yuan akhirnya bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Aruna merupakan gadis yang usianya sekitar 17 tahunan, terlepas dari rasnya. Aruna adalah perempuan yang cukup manis, tubuhnya ramping,
memiliki kulit putih dengan rambut peraknya yang terurai sampai sepinggang. Jika bukan karena pakaian yang dikenakannya saat ini sedikit lusuh dan rambutnya tidak kusut, Liu Yuan yakin penampilan Aruna akan cukup mempesona. Liu Yuan kemudian membawa Aruna ke kapal penumpang. Melihat ada banyaknya manusia di atas kapal tersebut membuat Aruna jadi ketakutan kembali. Ia mendekatkan diri di tubuh Liu Yuan dan bersembunyi di balik punggung pemuda tersebut. Tenang, mereka juga tidak akan membahayakanmu. Liu Yuan mengerti trauma Aruna pada manusia sangatlah dalam, membutuhkan waktu untuk gadis elf itu bisa menyembuhkannya. Liu Yuan memesan kamar lain pada kru kapal untuk ditempati Aruna. Gadis itu memang sudah kelelahan baik fisik maupun mentalnya sehingga ketika Liu Yuan memberikan sebuah ruang untuknya, ia langsung beristirahat. Selepas Aruna beristirahat, Liu Yuan pergi ke geladak kapal lalu membakar kapal-kapal yang digunakan perompak tadi dengan elemen apinya. Aksi Liu Yuan mengeluarkan api dari tangannya membuat kru serta para penumpang lainnya terkejut. Memang selain 4 orang dari sekte itu, sisanya bukan seorang kultivator yang belum terbiasa melihat teknik perubahan jenis seperti ini. Apa kalian bisa bereskan sisanya? Aku akan ke kamar terlebih dahulu, ucap Liu Yuan para kru kapal dan lainnya. Perjalanan menggunakan kapal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan sampai harus semalaman, Liu Yuan memilih istirahat lebih awal, sudah sejak lama dirinya tidak tidur dengan nyenyak. Para kru kapal itu mengangguk. Tidak ada dari mereka yang berani menolak permintaan Liu Yuan setelah melihat kemampuan dan aksinya yang membunuh para perompak dengan mudah. Setelah Liu Yuan pergi barulah kru kapal serta penumpang lainnya bisa bernafas lega, tanpa menunggu lagi mereka segera bersih-bersih serta membereskan jasad-jasad perompak yang masih di atas kapal. Episode 30. Sarapan pagi. Liu Yuan tidur sebelum matahari terbenam. Sudah lama sejak ia pergi dari kota Yama dirinya tidak pernah tidur sampai terlelap seperti ini. Meski ia beristirahat lebih awal, Liu Yuan terbangun ketika matahari sudah lumayan tinggi. Liu Yuan merasakan tubuhnya segar serta pikirannya menjadi jernih. Setelah tidur semalaman, ketika Liu Yuan keluar dari kamarnya, pemuda itu sedikit terkejut ketika menemukan Aruna sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Apakah ada sesuatu? Tanya Liu Yuan pada gadis ras elf tersebut. Aruna tidak menjawab, ia hanya menundukkan wajah dan kepalanya ke lantai. Liu Yuan menjadi kebingungan, ia tidak mengerti kenapa Aruna memilih diam. Entah karena gadis itu memang tidak dapat berbicara atau karena enggan untuk membuka suaranya. Kalau begitu bagaimana kalau kita makan, apakah kau sudah sarapan? Liu Yuan menggaruk kepalanya. Aruna menjawabnya dengan gelengan kepala. Liu Yuan batuk pelan, mungkin dia menungguku di sini karena lapar, mengingat gadis ini bukan seorang kultivator, 12 jam sudah cukup membuat seseorang kelaparan. Liu Yuan kemudian mengajak Aruna pergi ke tempat rekreasi. Mereka duduk di salah satu meja sebelum memesan makanan. Para kru serta penumpang tampak ketakutan ketika Liu Yuan keluar dari kamarnya. Meski ketakutan itu berusaha mereka sembunyikan namun Liu Yuan bisa menyadarinya dengan jelas. Liu Yuan tidak peduli dengan pandangan mereka kepadanya. Lagi pula ia juga cukup memaklumi sikap tersebut. Liu Yuan membunuh banyak perompak tanpa berkedip jelas bukan pemandangan yang lazim. Orang-orang biasanya akan menganggap Liu Yuan merupakan kultivator yang berasal dari aliran hitam atau sejenisnya. Ketika Liu Yuan dan Aruna sedang menunggu pesanan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri meja mereka. Permisi saudaraku, bolehkah aku ikut duduk di sini? Liu Yuan menemukan orang itu adalah pria tua yang merupakan tetua sekte sebelumnya. Liu Yuan tidak keberatan, ia mengangguk dan mempersilahkan pria tua itu duduk. Sebelumnya aku belum mengucapkan
Terima kasih atas bantuan Anda kemarin. Jika tidak ada Anda mungkin aku dan murid-muridku akan kesulitan melawan para perompak itu, ujar pria tua tersebut. Kita dalam pihak yang sama, senior tidak perlu sungkan, lagi pula memang sebaiknya para perompak itu dibinasakan atau akan banyak korban lainnya. Tetua sekte itu membuka tutup mulutnya, hendak membantah perkataan Liu Yuan tapi pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Bagi mereka yang berada di aliran putih, menghabisi seseorang adalah hal yang tabu meski tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hanya saja menurut tetua sekte itu, membunuh para perompak yang tidak mempunyai ilmu bela diri terasa berlebihan. Ia bisa mengambil alternatif lain seperti memberi peringatan pada mereka atau dijebloskan ke penjara. Tetua sekte itu batuk pelan, memilih tidak membahas perkara ini lebih jauh. Bolehkah aku tahu saudara berasal dari sekte mana? Aku hanya pengelana biasa, senior, bukan berasal dari sekte manapun. Kultivator tanpa sekte. Tetua sekte itu cukup terkejut. Aku berasal dari sekte Gunung Baja, salah satu sekte yang berada di sekitaran sini. Tetua sekte itu kemudian memperkenalkan namanya sebagai Tetua Oin yang mempunyai posisi tetua di sektenya. Adapun sekte Gunung Baja memang tidak terlalu terkenal karena mereka merupakan sekte kecil yang beberapa tahun baru dibuat. Namaku Liu Yuan, senior, senang bertemu dengan Anda. Liu Yuan juga memperkenalkan identitasnya. Liu Yuan, aku baru pertama kali mendengar namanya, batin Tetua Oin. Sambil mengelus janggutnya. Alasan Tetua Oin kebingungan karena seharusnya kultivator kuat seperti Liu Yuan cukup terkenal di dunia persilatan. Tetua Oin menyadari bahwa meski Liu Yuan lebih muda darinya, kekuatan pemuda itu jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Tetua Oin tidak memikirkan itu lebih jauh, pandangannya kemudian jatuh pada Aruna yang menundukkan kepalanya. Tetua Oin bisa merasakan Aruna ketakutan terhadapnya, matanya jadi sedikit melebar ketika melihat telinga runcing gadis ras elf tersebut. Ras elf, gumam Tetua Oin secara spontan. Anda mengetahui tentang ras mereka. Liu Yuan cukup bereaksi, ia menoleh pada Aruna sesaat sebelum menoleh kembali pada Tetua Oin. Namanya Aruna, dia wanita yang diculik oleh para perompak tadi. Tetua Oin mengangguk pelan. Sudah sejak lama aku tidak melihat ras elf, terakhir sekitar 10 tahun yang lalu. Apa ras mereka cukup familiar di kekaisaran ini? Tanya Liu Yuan. Penasaran. Aku tidak mengatakan bangsa elf asing di kekaisaran langit utara tapi semua orang bisa dikatakan mengetahui adanya ras tersebut. Tetua Jin kemudian menjelaskan bahwa ras elf sangat sulit ditemui karena keberadaan mereka yang selalu bersembunyi dari manusia. Alasan tersebut dikarenakan ras elf sering menjadi bahan buruan untuk dijadikan budak. Bisa dibilang manusia dengan ras tersebut memiliki hubungan yang sangat buruk sejak dulu. Disebabkan tubuh mereka yang tidak bisa menyerap Qi membuat ras elf selalu ditindas. Aku dengar mereka membuat pemukiman di hutan untuk menghindari kontak manusia. Liu Yuan bisa memahami penjelasan Tetua Oin namun sebenarnya ia mengetahui kebenaran di baliknya. Ras elf bukannya tidak bisa menyerap Qi tetapi Qi yang bisa diserap tubuh mereka adalah jenis Qi berbeda. Selain itu masih ada dua faktor lain agar ras elf bisa berkultivasi seperti manusia, batin Liu Yuan dalam hatinya. Liu Yuan pernah bertanya pada Yun Xia tentang Spirit Stone, namun pria bangsawan tersebut tidak mengetahui atau pernah mendengar namanya. Bisa dipastikan bahwa Spirit Stone sebenarnya tidak ada di dunia ini. Dengan Spirit Stone lah ras elf kemungkinan bisa berkultivasi. Jika tidak ada keberadaannya maka ras tersebut akan seperti yang dikatakan Tetua Oin sebelumnya. Perhatian Liu Yuan terpecah ketika makanan yang dipesannya datang. Ia sempat menawari Tetua Oin untuk makan namun pria tua itu menolaknya berasalan sudah kenyang.
Makanlah, kalau kurang kau bisa memesannya lagi. Ucap Liu Yuan pada Aruna sambil tersenyum dengan lembut. Aruna kemudian menatap tetua Oin dengan ragu-ragu, jelas ia masih ketakutan terhadap pria tua tersebut. Dia tidak akan membahayakanmu. Percayalah padaku. Aruna memilih mengangguk. Sebenarnya semenjak ia bertemu Liu Yuan pertama kali, entah kenapa Aruna merasa percaya bahwa Liu Yuan adalah orang baik. Tatapan Liu Yuan begitu teduh serta menenangkan hatinya. Setidaknya Aruna yakin Liu Yuan tidak akan membahayakannya. Sepertinya dia sudah sangat mempercayaimu saudara Liu. Sebelumnya ras elf akan ketakutan hanya dengan melihat kita. Tetua Jin menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah Aruna yang langsung menurut makan usai disuruh Liu Yuan. Apakah aku harus mengembalikan ia ke tempat tinggalnya? Masalah itu aku tidak yakin. Jika perompak itu menemukan gadis ini maka kemungkinan terbesarnya pemukiman mereka sudah dihancurkan atau penduduknya telah diculik oleh para perompak tadi. Tetua Oin menyarankan agar Liu Yuan mengubah rencananya. Liu Yuan menghela nafas, ia jadi kebingungan bagaimana dirinya menangani Aruna setelah turun dari kapal. Awalnya ia berencana untuk mencari ras elf lain agar bisa menyerahkan Aruna kembali, namun setelah mendengar penjelasan tetua Oin, Liu Yuan harus berpikir ulang mengenai keputusannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.